informasi utama tadi, Kompas Malam juga sudah menyiapkan sejumlah informasi yang menjadi sorotan sepanjang hari ini. Selengkapnya hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Yasir Neneama bersama Anda. Kita ke informasi pertama, saudara. Seorang pemilik rental mobil tewas ditembak di rest area tol Tangerang Merak, kilometer 45, Kabupaten Tangerang, Banten. Pelaku diduga adalah penyewa mobil yang berupaya menggelapkan mobil korban. Tadi juga jangan ini dulu. Lu jangan itu apa? Telepon. Doya kena. Bawa ayah. Astagfirullah. Saya bilang tadi juga jangan ini dulu. Lu jangan itu apa? Video amatir ini, saudara, memperlihatkan korban yang telah terkapar di dalam minimarket pasca ditembak. Pelaku diduga membawa kabur mobil rental sehingga korban yang merupakan pemilik rental mengejar pelaku dengan menggunakan GPS. Saat mobil dihadang di rest area, pelaku yang merupakan penyewa mobil menembak korban. Akibat penembakan ini, pemilik rental meninggal dunia. Saya bilang tadi juga jangan ini dulu. Lu jangan itu apa? Telepon. Doya kena. Bawa ayah. Saya bilang tadi juga jangan ini dulu. Anak korban mengungkapkan, saudara, sebelumnya pria yang bernama Ajat Sudrajat menyewa mobil namun tidak kunjung dikembalikan sehingga menimbulkan kecurigaan. Korban bersama dengan rekannya kemudian melacak mobil tersebut dan sempat berpapasan dengan mobil miliknya yang dibawa kabur pelaku di dekat Saketi di daerah Pandeglang, Banten. Pelaku dan korban sempat terlibat keributan sebelum pelaku akhirnya melepaskan tembakan. Akibatnya, saudara, pemilik mobil tewas terkena tembakan di dada, sedangkan rekan korban juga terluka terkena tembakan di bagian perut. Lagi mengamankan si yang bawa mobil beliau ini, jadi kita nggak dengeran bahwa yang mobil segera ini mau nembak. Akhirnya terlepaslah peluru itu, terdengar sampai 4 atau sampai 5 kali kalau tidak salah. Saya dan orang-orang tim rental kabur, tapi nahasnya ternyata ayah saya sendiri ya. Ayah saya banggakan terkena tembakan di dalam rumah, di dadanya. Akhirnya penjahat rental itu kabur. Dari keterangan saksi, saudara, pelaku sempat mengeluarkan tembakan peringatan sebelum akhirnya menembak dua korban. Jenis senjata yang digunakan masih diselidiki polisi. Dari olah TKP, polisi pun menemukan barang bukti 5 selongsong peluru dan 1 unit kendaraan roda 4. Satreskrim Polresta Tangerang yang melakukan penyelidikan dan mengejar pelaku penembakan yang melarikan diri. Saya bilang tadi juga jangan ini dulu. Ini pemilik rental ini berusaha untuk mengkonfirmasi gitu, mengkonfirmasi terhadap kendaraannya, tapi ternyata itu orang lain dilakukan oleh pelaku. Ini langsung mengeluarkan tembakan peringatan 2 kali, kemudian selebihnya mengarah kepada korban, sehingga hasil dari penembakan itu mengenai korban. Yang mengakibatkan korban ini 1 orang meninggal dunia pada saat dibawa ke rumah sakit. Sorotan selanjutnya, saudara, dari hasil otopsi jenazah pengacara yang menjadi korban penembakan di Bone, Sulawesi Selatan. Polisi menyebut korban mengalami luka tembak di bagian wajah dan ditemukan proyektil berkaliber 8 mm berasal dari senapan angin. Dari hasil otopsi pada jenazah Rudi Gani, ditemukan proyektil berkaliber 8 mm bersarang di tulang leher korban. Setelah diuji lapor, proyektil tersebut berasal dari senapan angin, saudara. Polda Sulawesi Selatan telah melakukan pengejaran terhadap pelaku dan memeriksa 11 orang saksi dari keluarga maupun istri korban yang berada di lokasi kejadian. Mengalami luka tembak di bagian muka bawah mata kanan, terus kemudian peluru bersarang di tulang leher. Nah, setelah dikeluarkan, kemudian proyektil dibawa ke
labor menyatakan bahwa itu adalah peluru senapan angin, bukan senjata api. Peluru tersebut kalibernya 8 mm. Sekarang masih dalam proses penyidikan dan pengejaran dari pelaku ini. Peradi Makassar mendatangi Kapolda Sulawesi Selatan untuk meminta kasus penembakan terhadap pengacara di Bone ini segera diusut. Rekan seprofesi korban mendesak polisi untuk segera mengungkap identitas pelaku penembakan terhadap Rudi Esgani. Mereka pun menduga kasus ini direncanakan dan pelaku merupakan profesional dalam penggunaan senjata. Sebelumnya, saudara, teman seprofesi korban mengungkapkan bahwa adanya beberapa kasus yang ditangani korban di Kabupaten Bone dan terakhir korban sempat berkunjung ke Mapolres Bone pada tanggal 31 Desember 2024 sebelum terjadi penembakan pada malam harinya hingga menyebabkan korban tewas dengan luka tembak. Karena ini adalah menggunakan senjata, apakah itu modelnya senjata apa yang jelas, dan orang yang melakukan ini tidak diketahui sampai sekarang, berarti kan orang ini tidak sembarangan. Ya, orang ini mengerti alat yang digunakan dan ini barang jelas direncanakan karena waktu yang digunakan juga untuk melakukan kejahatan ini adalah bukan waktu sembarang. Sehingga tadi Pak Kapolda mengatakan ya ini perencanaan, berarti kan pasal 340 KUHP. Saya mau mengusut dengan tuntas mudah-mudahan secepatnya. Duka Mariam, istri Rudi Esgani, tak tertahankan saat mengantarkan jenazah suaminya ke tempat peristirahatan terakhir di Pemakaman Umum Galung Boko, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Mariam masih tak mengira suaminya menjadi korban penembakan di malam pergantian tahun baru di Bone, Sulawesi Selatan. Mariam bahkan sempat mengira suaminya terkena serangan jantung dan meninggal karena kepalanya terbentur. Mariam hanya melihat luka lebam di wajah suaminya saat tengah menyantap makanan. Mariam juga tak mendengar suara letusan senjata tajam. Yang terdengar hanya suara petasan. Karena basah semua di sini, saya pikir terbentur kepalanya. Ternyata dari telinga, hidung tidak ada, dari mulut semua saya sudah lap semua muka ini, saya lihat ada memar di sini sebelah kanan. Berarti kecil tempatnya? Kecil sekali, memar. Saya pikir itu benturan sendok atau tangannya waktu dia almarhum itu orang tidak pernah dia bermasalah. Waktu itu kita berpikir bukan tembakan, kita pikirannya petasan. Iya, petasan. Tahun baru tuh. Iya, petasan. Maria menilai Rudi tak pernah punya masalah dengan pihak lain, meski profesinya sebagai pengacara. Maria mengaku tak mengira ada pihak yang tega sampai merenggut nyawa sang suami. Kini, satu-satunya harapan adalah kekuatan hukum untuk ditegakkan. Maria berharap polisi bisa mengungkap dalang penembakan sang suami dan mendapatkan keadilan. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, polisi menyebut hasil otopsi pengacara di Bone yang tewas ditembak menggunakan peluru senapan angin. Kami akan kembali dengan informasi lengkapnya usai jeda di Kompas Malam.